Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Pangman Siregar. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh pemrograman kondisi if. Baiklah, sebelum saya menjelaskan contohnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kondisi if. Program kondisi if ini, jika kondisi if bernilai true, maka dia akan melaksanakan statement true. Nah, jika dia kondisinya bernilai false, maka dia dianggap selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita ke contohnya. Di sini saya sudah buat contohnya. Di variabel A sama dengan 8, variabel B sama dengan 7. Jika variabel A lebih besar dari variabel B, maka dia akan, jika hasilnya true, maka dia akan menampilkan belajar Python. Coba kita runkan. Nah, dia menampilkan belajar Python karena seperti pembahasan yang pertama tadi, jika kondisi if bernilai true, maka dia akan melaksanakan statementnya. Contoh yang bernilai salah, di sini saya sudah buat contohnya. Variabel A sama dengan 7, variabel B sama dengan 8. Jika variabel A lebih besar dari variabel B, oke, kita jalankan. Nah, maka dia tidak muncul belajar Python seperti yang contoh yang pertama tadi. Kenapa? Karena statement kondisinya salah. Seperti pembahasan tadi, jika kondisi if bernilai false, maka dia dianggap selesai. Begitulah kira-kira. Harapan saya semoga teman-teman saya mengerti. Oke, langsung saja kita ke contoh selanjutnya, contoh pemrograman untuk kondisi if. Di sini saya buat variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 5. Oke, langsung saja kita ke contoh selanjutnya. Di sini saya buat 5, variabel B-nya juga 5. Jika variabel A lebih besar dari variabel B, jika variabel A lebih kecil dari variabel B, jika variabel A sama dengan variabel B, jika variabel A tidak sama dengan variabel B, jika variabel A lebih besar sama dengan variabel B, jika variabel A lebih kecil sama dengan variabel B. Oke. Di sini coba kita ubah. Di sini saya buat aja dulu 4. Oke, di sini nanti tetap 5. Coba kita runkan. Nah, di sini maka dia akan tampil. Nah, apa aja yang tampil? Yang pertama, harus belajar yang rajin. Harus belajar yang rajin. Kenapa? Karena variabel B lebih besar dari variabel A. Terus yang kedua, asik belajar Python. Kenapa? Karena variabel A tidak sama dengan variabel B. Nah, yang ketiga, jangan panik jika error. Coba periksa ulang kode Anda. Nah, karena dia tidak sama dengan variabel A, tidak sama dengan variabel B. Nah, di sini kita ganti, kita buat 5. Coba kita runkan. Nah, dia akan tampil yang pertama, orang sukses. Nah, orang sukses. Kenapa? Karena variabel A sama dengan variabel B. Yang kedua, harus banyak latihan dan praktek. Nah, karena variabel A lebih besar sama dengan variabel B, karena 5 sama 5. Oke, langsung saja kita ke contoh berikutnya. Oke, di sini saya akan buat contoh inputan dari keyboard. Oke, variabel A menerima inputan, masukkan nilai A. Variabel B menerima masukan, masukkan nilai B.
Oke, langsung kita if jika variabel A lebih besar variabel B, jika variabel A lebih kecil variabel B, jika variabel A sama dengan variabel B, jika variabel A tidak sama dengan variabel B, jika variabel A lebih besar dari sama dengan variabel B, jika variabel A lebih kecil sama dengan variabel B. Oke. Coba kita sini contohnya. Di sini saya buat 5. Gambarkan. Ini saya buat juga 5. Coba jalankan. Nah, dia akan tampil seperti yang di atas. Nah, sama kan? Oke. Harapan saya semoga teman-teman saya dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Tonga. Di sini saya akan membuat contoh program untuk IPLC. Di sini kita akan membandingkan variabel 4 lebih besar dari 9. Coba kita runkan. Nah, di sini dia menampilkan harus belajar yang rajin. Sini dia salah. Coba kita ubah 9 lebih besar dari 4. Coba kita runkan. Nah, di sini dia menampilkan belajar Python. Sembilan lebih besar dari 4, maka dia akan mengartikan belajar Python. Jika kondisi di mana variabel A sama dengan 9 dan variabel B sama dengan 4, di sini segmennya harus bernilai true, menampilkan belajar Python. Dan kalau else menampilkan harus belajar yang rajin. Jadi ini sudah bernilai true. Sini kita buat lagi contohnya. Coba kita runkan. Kita buat di sini nilai A-nya 4, nilai B-nya 5. Nah, di sini dia mengartikan belajar Python. Sini segmennya harus bernilai true, menampilkan belajar Python. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajri dari Prodi Sistem Informasi NPM 2109-1062. Nah, di sini teman-teman saya akan membuat contoh program kondisi if berantai yang mana memiliki 2 atau lebih kondisi, yang mana apabila kondisi itu dinyatakan benar maka akan langsung dieksekusi oleh komputer. Sedangkan apabila kondisi if-nya salah, dia akan masuk ke dalam pengujian elif. Nah, di sini saya sudah membuat contoh variabelnya umur sama dengan int atau integer. Kemudian input, yang mana inputan ini adalah masukan dari ketikan yang Anda buat. Nah, di sini if umur lebih kecil sama dengan 5, yang mana jika umur lebih kecil sama dengan 5, nah otomatis kan yang termasuk dia itu adalah 0 sampai 5 saja. 6 kan tidak termasuk. Nah, di sini dinyatakan dia sebagai balita. Nah, inputan yang atau hasil yang kita buatkan di sini 62. Sedangkan di sini 5. Dia atau komputer akan berpikir kembali, yaitu masuk ke elif umur lebih kecil sama dengan 12. Nah, 12 dinyatakan sebagai anak-anak apabila dia itu bersifat true. Kemudian komputer berpikir kembali masuk ke elif lebih kecil sama dengan 17.
yang dinyatakan sebagai remaja. Nah, di sini juga belum termasuk ke dalam 62 yang ke dalam usia 62 lansia. Nah, kemudian komputer berpikir kembali masuk ke elif umur lebih kecil sama dengan 30, yaitu dinyatakan muda. Nah, yang terakhir elif umur lebih kecil sama dengan 60 yang dinyatakan dewasa. Komputer pun juga belum mendapatkan. Kemudian komputer menyatakan else print lansia, maka dapatlah dia hasilnya 62. Loh, mengapa bisa begitu? Nah, di sini kan yang terakhir dia dinyatakan lebih kecil sama dengan 60, dinyatakan lebih kecil sama dengan 60. Sedangkan 61 dan 62 itu kan sudah tidak termasuk. Nah, oke, di sini saya akan menjalankan kembali atau membuat berapa usia saya dan dimanakah dinyatakan, apakah saya dinyatakan sebagai remaja, muda, ataupun anak-anak. Nah, di sini kita akan run. Kita buat atau saya buat umur 20. Kita klik enter. Nah, berarti saya sudah termasuk ke dalam muda. Mengapa demikian? Karena kan di sini kita sudah membuat inputannya lebih kecil sama dengan 30. Berarti kan otomatis dia termasuk 18, 19, 20 dan sampai ke 30. Mungkin teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya ada kata-kata salah atau penyampaian yang kurang begitu jelas, saya mohon. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembuatan contoh program kondisi F, yaitu kondisi F berantai. Yang mana di sini saya akan membuat contohnya yang bertipe string, yang mana sebelumnya di sini saya membuat contoh tipe data yang integernya. Nah, langsung saja di sini yang pertama yaitu lokasi sama dengan A. Nah, printnya di sini saya buat logo zona, yaitu lokasinya di mana, dan seterusnya sampai ke D, dan kemudian else-nya itu yaitu hanya menentukan pilihannya itu hanya atau harus dipilih itu A, B, C dan D saja. Nah, langsung saja di sini saya katakan, di sini kita buat nama Rahmat Fajri, kemudian enter. Nah, di sini nama rumah Anda saya buat 10 saja. Nah, masukkan lokasi rumah Anda. Di sini memasukkan dengan yang kita buat di sini teman-teman, A, B, C atau D. Nah, di sini saya buat itu C saja. Nah, di sini akan menghasilkan apa ya teman-teman, ini kalau program itu dijalankan dengan benar dan sesuai variabel yang terdapat di awal teman-teman. Nah, kalau kita ganti lokasinya di sini menjadi logo zona, A-nya kita ganti menjadi logo zona, sedangkan yang printnya kita ganti menjadi A. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman. Jadi kita buat sejambal. Ini kita buat B. Sini kita buat tapanya. Nah, untuk tapanya kita ganti menjadi C.
atau C ya. Oke, kita runkan ya teman-teman. Kita isi ya, kita buat saja lah. Nah, kita coba kita buat menjadi yang seperti tadi juga ya teman-teman. Tapi kita lihat hasilnya apakah sama atau tidak sama yang pertama kali kita buat tadi. Nah, berbeda kan? Mengapa? Mengapa dia saat kita masukkan lokasi rumah Anda kan kita sudah membuat D di sini yang sudah tertera ya teman-teman. Tapi mengapa bisa menjadi pilihannya hanya A, B, C, D? Nah, begitulah dia kalau misalnya kita membuatnya tidak sesuai atau komputer tidak dapat membaca dengan baik karena data yang kita masukkan tidak sesuai teman-teman. Mungkin sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami walaupun tidak cepat ya.